Jadi nanti yang ikut nanti ada jurinya 3 orang, Bang Ika, terus bosku, Brian Skylar. Panitia kamu Bos Oki yang ngurus, Bos Keimen. Oke. Kita gratis. Kita gak cari uang di sini. Kita cari pahala aja. Punya cana kalian apa aja, peliharalah. Oke, sesampah-sampahnya cana kalian kita akan membuat juga lomba sampah. Tetap dia akan bernilai. Iya. Tetap ada bernilai. Gak ada yang sampah. Tidak ada yang sampah. Oke. Kita yang sampah. Iya, kita yang sampah. Kamu sampah, aku sampah. Kamu guru, aku guru. Kamu murid, aku murid. Sama rata semua. Sama rata. Ya. Halo bosku, kembali lagi di podcast Oke Bos Aquarium. Kita komen bersama suhunya Cana. Suhu dari mana, Bos? Suhu dari Cana. Nah, di sini kita nggak usah bertele-tele ya. Di sini langsung aja bertanya sama bos. Jadi gini bang, aku tuh mau tanya loh di podcast kali-kali ya. Oke, siap gas lah. Jadi tuh aku mau tanya gini loh bang, apa kok isunya tuh banyak banget yang bilang tuh Cana itu turun loh bang? Apakah benar sih Cana itu turun? Nah, coba dikasih penjelasan ke temen-temen bang. Ya, ini menurut disclaimer gua ya. Gua. Kan soal kayak di TikTok kan ya lagi viral. Ini disclaimer gua ya. Jadi tidak memandang dari beberapa pandangan yang lain, tapi ini pandangan gua sendiri ya. Asik. Soalnya kemarin dari Monas. Jadi kalau Cana turun ini emang harus turun, Bos. Harus turun. Harus turun. Kok harus turun sih? Karena peredaran ikan di pasaran itu kan banyak banget, Bos. Sesuai hukum ekonomi, kalau barang banyak di luar kan harga turun, Bos. Karena pesaing banyak. Jadi dengan adanya Cana turun kayak gini ini menyeleksi. Jadi kalau orang ini yang masih main Cana, dia akan main Cana terus. Orang yang enggak akan berhenti. Nah, jadi saat persediaan ikan di luar sana itu seimbang dengan permintaan atau orang yang penghobi, maka harga akan naik lagi. Kayak gitu. Harga bisa naik lagi gitu. Pasti akan naik lagi. Jadi yang naik itu kenapa bilang turun? Sebenarnya nggak turun. Tapi ikan-ikan semua sekarang harganya sesuai kualitas. Iya. Oke, misalnya aku punya maru nih, ada bunganya. Kamu punya maru, nggak ada bunganya. Masa mau sama? Nggak bisa. Jadi kalau ikan-ikan yang tidak berkualitas, ya itu harganya akan turun. Bukan turun lagi gini, masuk ke bawah. Tetapi yang kualitas dia akan semakin naik, mahal dan akan mahal. Kayak gitu. Jadi semua kembali kualitas itu dilihat dari mana? Kualitas dilihat dari kontes gitu. Inilah ya kontesnya. Karena kan orang kalau pelihara ikan kan ujung-ujung ikut kontes. Ikan jadi mahal. Jadi mahal. Jadi ikan kontes sesuai regulasi kontes itu dikatakan sebagai ikan kualitas. Ada ikan kualitas, ada ikan mewah gitu loh. Ikan mewah kan biasanya orang buat koleksi-koleksi kayak gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Bos Oki nih gimana? Kalau menurut Anda sendiri gimana? Sebenarnya gimana ya? Aku tuh sebenarnya dengar-dengar aja nih bang. Kayaknya tuh Cana turun gitu, makanya aku pengen panggil bos-bosku mungkin dari gimana ya? Penduluan dari Cana ya, langsung aja dipanggil gitu loh. Apa benar sih Cana itu turun gitu? Iya, emang bertanya. Iya, Cana turun. Jadi teman-teman kalau kalian mau Cana kalian harganya mahal, ya di progres yang bagus. Jadi jual cabung. Kalau maru ada cabung pasti mahal. Cabungnya banyak. Kalau cabungannya sudah muncul lagi pasti mahal. Apalagi makin kecil ukurannya makin bagus. Progresnya ya. Iya, progresnya yang mahal kayak gitu. Emang kan dipengaruhi oleh faktor genetik juga. Tapi kan makanya pelihara jangan cuma satu. Pelihara 10, 2 yang bagus, jual mahal sudah bisa tutup modal semua, Bos, kayak gitu. Jadi gak ada yang turun aja gitu, Bosku ya. Jadi itu kembali lagi kayak kualitas. Mungkin kalau rasa Cana turun, mungkin ikan Anda ada yang tidak berkualitas gitu loh, Bos. Nah, jadi ya kalau bisa ya ketemu teman, belajar gimana cara progres ikan yang bagus, berkualitas kayak gitu. Kan beli ikan ini kan ada yang dari nol, ada yang setengah jadi, bahkan ada juga yang jadi beli 5 juta mahal tapi dia bisa jual 6-7 juta kan cuan. Jadi mahal cuan. lagi ya. Iya, contohnya kalian beli dari nol. Jangan satu, karena kembali lagi kan ada genetiknya. Kalian pelihara 10 atau 5, nanti 2 yang jadi tiba-tiba bagus,
Jual mahal bisa tutup modal yang lain. Yang lain sekalipun jual murah kan sudah cuan. Ya. Oke, beli setengah jadi. Sudah ada cabung. Kita naikin warna, mahal. Beli. 500 nih, baru. Terus kita kasih muncul cabungnya full. Ada bunganya lagi. Ya bisa harganya 1 juta, 1,5 jadi mahal. Beli jadi harga 3 juta, 4 juta. Tiba-tiba baru di tangan kita iklan di media sosial, langsung naik harganya, orang beli 5 juta. Dan juga kayak gini, teman-teman kalian tidak meng-upgrade otak kalian untuk akses media. Akses media. Oke, sekarang kita punya platform seperti TikTok. Oke. TikTok ini kan orang sekarang kan malas buat keluar kemana-mana, beli ikan. Lu keluar duit nggak? Ya benar, bensin lagi. Bensin keluar duit, ya. Capek iya, baik kalau di jalan kamu selamat. Oke. Ya benar. Nah, saat sekarang kan sudah ada TikTok, kita bisa jualan live TikTok. Ya benar, yang sekarang kan banyak banget tuh, kayak yang jualan ikan tuh di TikTok ya. Iya di TikTok. Rame banget. Itu kita juga sempat beli, Bos. Iya sempat. Jadi orang tidak perlu kemana-mana, dia dengan TikTok dia bisa komen, bos lihat kiri, bos lihat kanan, dia bisa sortir langsung kontak beli. Bisa COD juga kan? Iya, bisa COD juga. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi kita. Oke, tidak semua pembeli itu beli ikan kualitas untuk kontes. Ada yang dia suka, hatinya masuk, dia beli. Nah sekarang ialah dalam ilmu ekonomi ini, uang yang kita punya ini kan sebenarnya uang orang lain. Kita mau dapat cuan, kita mau maju, kan kita hanya merampas uang orang lain, tetapi dengan cara halal. Gimana caranya orang mau datang ke kita? Gimana caranya uang mereka tuh jadi punya kita? Jadi dengan kita menjual barang, kalau barang kita tidak bagus, kita bisa kasih pelayanan. Barang kita biasa, tapi kita kita buka live, dia bisa lihat ikannya, kita bisa jelasin. Nah, selagi kita jual ikan, kita bisa kasih progresnya. Orang akan senang, akan mau beli di kita. Walaupun barang kita biasa, bisa aja kita jual dengan harga yang standar, karena orang senang dengan pelayanan kita, kayak gitu. Benar juga, benar. Sebenarnya Cana tidak turun. Yang pertama, tadi, kualitas murah, yang kurang kualitas akan semakin murah, tetapi yang kualitas makin mahal. Jadi yang kita kejar apa? Kualitas. Maksudnya itu yang sudah disortir jadi gimana? Yang sudah disortir, sudah diprogres. Ya, yang sortir, iya, itu yang bertambah nilainya. Yang kedua, kita harus melek teknologi. Orang melek teknologi ketika orang sudah jualan, sudah pakai TikTok, pakai live, kita masih tunggu di rumah, kadang tunggu orang datang, kan susah juga, bro. Iya, benar. Jadi kita harus live kayak gitu. Kalau kita gak live, kita bisa minta teman bantu nge-live di rumah. Jadi orang tahu kita. Kalau orang nggak tahu, gimana dia mau beli di kita? Intinya seperti itu. Nah, Bos, jadi ini aku mau tanya juga nih. Jadi aku pengen tahu ya, mungkin dari alasan dari bos-bosku itu solusi bisa dibilang. Solusi biar tuh Cana naik lagi lah. Gimana? Solusi untuk sekarang ya, bertahan dulu. Biar Cana itu naik lagi. Naik lagi. Solusinya ya, yang pertama kalau kalian masih punya Cana sekarang, bertahan aja Cananya. Kalau kalian rasa jual murah rugi, kalian tahan dulu, nanti dijual. Siapa tahu lagi naik. Karena ya sekarang kan banyak yang pensiun. Ketika banyak orang yang pensiun, jangan kita pensiun juga. Diamin, tahan, biarkan mereka pensiun. Oke, soalnya mereka mau ikan lain pun juga. Cana nih ikan yang spesial, yang model air, lampu gak lampu juga. Seru, sesimpel-simpelnya, susah juga untuk orang pindah. Apalagi kayak Yellow Sintarum itu kan buat bunga biar jadi buah apa? Banyak, dan dia belum mentok progresnya. Iya. Jadi jangan nyerah dulu. Kalian biarin dulu, biarkan orang pensiun, stop semua. Nanti pesaing dikit dong. Nanti saat Cana naik lagi, tiba-tiba ada tren baru, kalian dapat momen. Oke? Nah, kalau kayak gitu. Yang kedua, ikutinlah pergerakan media. Kalau media lagi rame di TikTok, jualan, ya udah jualan di TikTok. Ya, kayak bos ini juga sering juga ya sekarang ya. Iya, jualan produk di TikTok live. Terus orang bisa nanya, kan orang bisa mendapatkan eksperimen langsung dengan melihat produknya. Mereka bisa, bos buka isinya gimana. Jadi mereka bisa tahu gitu. Jadi ini aku mau tanya juga nih sama bos-bosku. Jadi untuk saat ini ya, jadi mungkin apa ya, media tuh banyak banget kan. Mungkin media apa sih yang bagus untuk ngetren atau enggak? Mungkin biar bisa tetap lah lanjut sana itu untuk media. Gimana ya? Media ya. Iya, ngerti. Ini menurut disclaimer gua ya. Gua. Jadi kayak gini, sekarang ini kan banyak yang lewat Facebook, masih banyak. Facebook masih. Kan? YouTube juga bisa, kayak kita di YouTube jualan. Tapi kalau sekarang sih untuk lebih bagus sih
ke TikTok. TikTok gitu. Live TikToknya itu yang bagus dan rame juga, bos. Hanya masalahnya perlu dicatat, di TikTok ini kan banyak bocil-bocil juga kan yang main. Ada yang juga PHP gitu. PHP beli itu wajar. Ya. Jadi kalian bisa jual aja ikan-ikan kalian buka toko-toko kayak ibaratnya buka produk kayak produk. Jangan tulis cana, tapi tulis stiker, patung, stiker, pulcerah gitu. Maruha. Kalian bisa gitu buat aja etalase, kalian bisa jualan ikan kalian lewat situ, bosku. Oh, mungkin media yang lagi gini TikTok bisa. TikTok dan juga TikTok itu lebih memungkinkan kita untuk lebih terkenal gitu, bos. Benar. Oke, bahkan TikToker itu lebih terkenal dari YouTuber zaman sekarang. Wow. Orang malas nonton YouTube karena videonya panjang. Jadi kalau diusulin apa? TikTok. YouTube sudah TikTok. Aku YouTube iya, TikTok iya. Oh, TikTok oh iya, YouTube iya. Oke, berarti bagus. Jadi semua kalau bisa dilibas. Jadi kalau untuk percanaannya kembali lagi, kalian pertahankan kualitas. Jadi kalau lagi tren misalnya sekarang Auranti ya pelihara Auranti. Iya, lagi tren, ikutin tren. Iya, soalnya kalau Auranti lagi tren, terus kita pelihara Oscar, susah. Jadi kalau lagi tren Auranti, ikutin Auranti. Oke, kalau Maru Batik lagi tren, cari Maru Batik, jual. Gimana belajar progresnya, terus jual. Kalau Auranti lagi tren, pelihara Auranti. Terus Auranti lagi sekarang kalau gondrong. Nah, kita ikutin lah, cari yang gondrong. Ngikut aja lah. Ngikut. Jarak progres yang gondrong, ikutin. Nanti kita bisa bertahan di dunia percanaan. Hanya ini ke depan kita nggak tahu lagi apa nih. Mungkin sekarang Stewarty full dot. Kalian bisa pakai Stewarty full dot. Ngikut aja lah pokoknya. Ya, ngikut. Tren itu apa, kita harus ikut. Jadi yang paling keren sih kalau kayak di TikTok itu lagi tren kayak ada musik tren atau tidak ada potongan video tren, kita ikut kayak gitu. Nanti orang tahu kita siapa. Saat dia tahu kita siapa, dia kan penasaran kita nih jualan apa sih. Dia buka akun kita, ada ikan. Mungkin itu salah satu strategi untuk penjualan ikan. Untuk mengendalikan harga ikan kalian biar naik. Saat branding kalian naik, nama you naik. Orang akan beli ikan di kamu, walaupun nggak berkualitas juga kadang orang beli. Karena orang pengen, aku pengen punya ikan dari bos Oki nih, oke bos akuarium, ikan dari bos-bosku nih, dia beli. Karena respect, karena orang tidak semua pelihara ikan harus yang bagus. Kadang dia suka, aku pengen koleksi dari A, B, C, D, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya nih bos, aku mau tanya nih. Jadi mungkin ada dari bos-bosku sendiri, mungkin ada strategi yang harus emang dipertahankan ya. Dipertahankan ya dunia percanaan. Jadi kayak gini. Sebenarnya bukan cana aja yang turun, semua hobi binatang turun. Saya hobi sama cewek nggak pernah turun. Nah kalau itu beda lagi itu, itu naik meningkat itu bosku ya. Oke, jadi apa-apa sekarang lagi turun. Kalau kita memaksakan diri juga terlalu mau si A mau B, emang kalau keadaannya lagi turun ya turun. Contohnya sekarang lagi musim hujan, orang cari mantel semua kan. Tiba-tiba musim panas, ya nggak kepake. Lu mau jualan marketing gimana pun juga bro, ya tetap gak laku. Jadi caranya apa? Sekarang saatnya you bertahan, tetap mempertahankan entertainment intinya. Jadi kita tetap upload biar dikit yang lawan, setidaknya kita masih ada lah kayak gitu untuk ini. Karena saat kita ada entertainment kan kita masih ada lagi jualan nih, jualan ikan, jualan pakan. Paling kalau dari prosesku bertahan di situ dan menunggu momen. Namanya juga tren, tidak bisa turun terus. Ada turun, ada naik. Mata uang aja naik turun bos. Iya, gak bisa. Mata uang saja, emas saja yang emasnya aja yang saya bilang sebagus-bagusnya, dia tetap akan nilainya naik turun juga. Oke, jadi kalian tunggu momennya saat turun, kalian sabar, dan saat momennya naik, kalian jual. Kayak gitu, menggebu di saat yang tepat, menggebu. Oke, jadi menurutku ya itu aja. Dengan kedepannya mungkin kita lebih ikutin tren, lebih ikutin kayak sosial media lagi rame di mana. Penonton kita buat di situ. Kalau rame di TikTok ya udah kita buat TikTok. Orang lagi rame live ya kita juga live. Kenapa enggak gitu loh. Nah bosku, jadi sekarang terakhir bos Gianni, kita mau nanya nih. Aku mungkin gimana ya, aku pingin tahu juga nih strategi mungkin dari bos-bosku gimana untuk Cana lah sih, terutama ya sana ya. Kalau aku sih kedepannya pengen bikin kontes kecil-kecilan sih untuk bocil-bocil. Nanti tempatnya di tempatmu. Di tempatmu. Iya di tempatmu, deal. Oke. Kan, udah gak usah. Pokoknya deal di tempatmu. Oke. Jadi nanti kita akan bikin kontes untuk bocil-bocil aja, karena kalau gak ada bocil ini gak asik bos. Oke. Jadi kita mau bikin konten bocil-bocil, dan sekarang kan aku lihat ini kan banyak Auranti dan juga Maru-Maru yang tidak simet kan. Nah ini yang nggak simet ini mau dikemanain? Harganya hancur kan? Benar. Nah kita mau buat yang nggak ada simet. Waduh,
Serius? Serius, gak pakai simet apa tuh? Soalnya kan kalau menurutku kan simet kan emang lahir udah kayak gitu. Kalau kamu lahir kakimu gak ada Jadi satu, kayaknya- gini, kamu lahir kakimu gak ada satu, bukan manusia kamu. Benar, iya. Manusia Tetap kan? manusia. Tetap manusia. Jadi emang cana ya udah cana. Kalau menurutku sih kayak gitu aja sih, nggak usah pakai simatan. Mungkin kita akan pakai Berarti buat nilainya regulasi lebih. baru lah. Ya regulasinya gak regulasi juga ya, cuma iseng-iseng doang aja sih, cumanya sesaat-sesaat. Iya. Ya untuk bocil-bocil biar semangat. Karena mereka kalau punya ikan nggak simet kadang malas mereka. Oke, dan juga mereka sering nyerang-nyerang juga di orang yang jualan. Misalnya orang lagi jual Aurantin, bos 200k cariin dong minimaru simet, ini Aurantin Iya. simet 200k ada nggak, kan langsung emosi nggak lu sih? Benar, iya. Kayak gitu. Jadi buat wadah lah yang nggak simet ke simet. Jadi yang sudah terlanjur beli, yang nggak tahu masih dia beli hanya pengen ikut kontes tapi karena minim informasi yang seharusnya simet gini-gini ikannya masih putar. Nanti kita Minder buat duluan. iya minder duluan, hilangin simet, kita bikin kontes bocil. Barangkali mentalnya bagus kan ya. Iya, mentalnya bagus Walaupun bisa. nggak simet bisa. Oke, nanti harganya Ada tiketnya poin. murah banget. Kita Berapa buka nanti? 20 tank. Khusus bocil nih. Khusus bocil aja. Yang gede-gede jangan ngaku-ngaku bocil Anda ya. Yang bocil aja nih. Nanti ada Oke. batas umurnya ada nggak? Nggak ada. Gak ada batas Nggak ada. umur. Oke, kalau kita tahu nanti orang dewasa yang punya titip di bocil dis. Oke, ini hanya punya bocil aja. Oke, nanti Oke. itu planning ya di Oke Bos dan juga di rumah ya paling. Iya, di rumahmu dan kita harus tahu itu Mungkin anak. nanti pakai Gini-gini, tank. pelanggan siapa yang ikut? Pelanggan ini orang mana yang ikut? Kita harus tahu background bocilnya dan dia emang suka ikan dan dia Suka emang ikan. pelihara ikan dan kita tahu track recordnya. Oke, siap. Oke. Oke, itu mungkin mantap lah. Nanti kapan tuh rencananya? Nanti dalam waktu sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu. Jadi nanti ada Dari sekarang nih Bos. Di Dari konten sekarang, ini, oke, dari siap. sekarang. Nanti diinfokan lah pastinya. ya, jadi nanti yang ikut nanti ada jurinya 3 orang, Bang Ika, terus bosku, Brian Skylar. Wah, anjay. Mantap. Oke. Siap. Lengkap Oke, sudah. nanti Ada lagi tambahan? panitia kamu bos Oke yang ngurus, bos Kemen. Siap. Oke. Kita buat kita gratis. Kita gak cari uang di sini. Kita cari pahala aja. Cari pahala aja sekarang. Iya, oke. Kalau uang udah banyak ya. Kalau uang bukan banyak juga, soalnya saat kita memikirkan uang kadang gak jalan-jalan nanti itu rusak. Bener. Iya. Oke, jadi gitu aja kayaknya nih podcastnya Hmm. Mas Tumben. Oke Bos, podcast nih Bos ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan nih buat bos-bosku. Waduh, ketawa nih. Pesan-pesannya tetap semangat, keep cana, punya cana kalian apa aja, peliharalah. Oke, sesampah-sampahnya cana kalian kita akan membuat juga Masih. lomba sampah. Tetap dia akan bernilai. Oh, tetap ada bernilai. Nggak ada yang sampah. Tidak ada yang sampah. Oke. Kita yang sampah. Iya, kita yang sampah. Kamu Oke. sampah, aku sampah. Kamu guru, aku guru. Kamu murid, aku murid. Sama rata semua. Sama rata, ya. Oke, Bos, gitu aja. Thank you. See you and goodbye, Bos.